Salve, selamat pagi Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih. Selamat datang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado. Hari ini tanggal 14 Juni 2026, hari Minggu biasa ke-14. Selebran pada misa kali ini adalah Pastor Stanley Pondaa MSc. Mari kita rayakan perayaan Ekaristi dengan benar, penuh perhatian dan hormat, dengan hikmah dan penuh iman. Beberapa hal yang mohon diperhatikan, diharapkan untuk menonaktifkan atau mengatur pengaturan telepon genggam Anda dalam mode senyap agar tidak mengganggu jalannya perayaan Ekaristi. Bagi mereka yang membawa puji syukur, silakan menyiapkan teks lagunya. Dan mohon tempat berlutut diangkat dan diturunkan dengan hati-hati. Marilah sekarang kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut perarakan masuk sambil menyanyikan lagu pembuka. Kita bangkit berdiri. Puji syukur nomor 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah. Sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu, seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah. Sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu, seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah. Berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-11. Tentu ada banyak yang mendorong kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak hal yang menggerakkan kita. Tetapi mungkin satu hal yang pasti, Tuhan menggerakkan kita dari dalam hati kita untuk boleh mengalami Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Kita mau mengalami Tuhan yang dekat di dalam perayaan Ekaristi yang mau kita rayakan pada kesempatan ini, baik yang ada di gereja katedral maupun juga yang mengikuti lewat radio siaran RRI. Mari kita menyatukan hati kita sebagai satu umat Allah yang kudus. Menyatukan hidup kita, membawa hidup kita kepada Tuhan sambil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari kita datang sebagai orang yang terkadang tidak sempurna, penuh dengan dosa dan kelalaian, tetapi ini semua tidak menghalangi kita untuk datang memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Christe.
in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedictimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias adimus tibi, pro te magna gloria tua, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filio Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipere peccationem nostra, sedes ad exterram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan putra-Mu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, silahkan duduk, kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai.
Lalu orang Israel berkemah di padang gurun, mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lemah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
Yesus mengutus ke-12 muridnya itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di Gereja Katedral maupun mungkin yang mengikuti lewat siaran RRI. Kitab suci memberikan kesaksian bahwa Yesus bekerja dengan kata dan perbuatan. Dengan kata Yesus mengajar, Yesus mewartakan. Dengan perbuatan Yesus menyembuhkan, Yesus menyentuh orang, mengusir roh-roh jahat dan segala macam. Tetapi Yesus tidak hanya bekerja dengan kata dan perbuatan, tetapi Yesus bekerja dengan hati. Tadi di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, diceritakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasih, melihat begitu banyak orang, mereka yang lemah, letih, berbeban berat, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bekerja dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan hati, Yesus juga mau sampaikan itu kepada murid-muridnya. Mereka yang dipilih, dipanggil, dan diutus. Tapi sebelum ke situ, bagi saya hal yang menarik. Dikisahkan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dan dikatakan mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Secara spontan, kalau di gereja katedral ini saya melihat umat begitu banyak yang datang. Spontan tidak ada kesan bahwa umat yang datang adalah orang-orang yang lemah dan terlantar. Semua senyum, ya. Ada kegembiraan, ada sukacita. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang tampilan lahiriah itu beda dengan apa yang hidup di dalam diri kita. Mungkin juga umat lihat, pastornya juga kelihatan happy-happy. Belum tentu. Ya. Apa yang dikatakan di dalam Injil, orang mereka yang lemah dan terlantar, bisa juga boleh jadi menjadi gambaran tentang kehidupan kita. Bahwa di dalam hidup kita, kita pun termasuk di tengah orang-orang yang terkadang lemah dan terlantar. Ya. Bukan secara fisik. Ya. Tetapi kadang-kadang kita datang ke gereja ini dengan kesadaran bukan sebagai orang yang sempurna segala-galanya. Tetapi kadang-kadang kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang lemah dan terlantar. Tetapi kita yakin dan percaya seperti yang disaksikan di dalam Injil. Yesus melihat kita masing-masing digerakkan oleh belas hatinya, tergerak oleh belas kasihan. Dan ini keyakinan kita. Kalau tidak, maka untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang kepada Yesus? Kalau hati Yesus, ini Jumat kemarin, pesta hati kudus. Kalau hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada niat Yesus
supaya bukan hanya Yesus yang bekerja dengan kata, perbuatan, dan hati, tetapi juga murid-muridnya harus bekerja dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan hati. Karena itu Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau kita lihat mungkin gereja Katolik di Keuskupan Manado, kita mungkin terbayang bahwa kata-kata Yesus mungkin berlaku. Banyak umat, tetapi pekerja sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau tuaian banyak dan pekerja sedikit, sekarang apa yang harus kita buat? Yesus mengatakan hal yang paling mendasar. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya dia memberikan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Mintalah berarti apa? Berdoalah. Dengan kata-kata. Tapi berdoa saja tidak cukup. Kita melihat bahwa Yesus juga membutuhkan aksi yang konkret. Maka dia memanggil murid-muridnya. Biarpun berdoa, tetapi tidak ada orang yang berkomitmen untuk bekerja di ladang Tuhan, juga tidak bisa terjadi. Ini 12 murid dipanggil. Seperti kalau kita diberikan tugas, tentu tidak sekedar dikatakan, oh ini kamu punya tugas ini, kamu punya tugas ini. Tentu biasanya kalau di dalam tugas kita diberikan kompetensi, diajarkan bagaimana menghandle tugas yang berat. Itu juga dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mentraining mereka. Karena berjalan bersama dengan Yesus sudah cukup untuk mentraining para muridnya. Yang Yesus berikan kepada murid-murid yang dipilihnya adalah memberikan kuasa. Kuasa. Untuk apa? Bukan kuasa untuk memerintah. Bukan kuasa untuk bertindak semena-mena. Tetapi kuasa untuk bisa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Jadi mereka tidak pergi buta-buta, tetapi ada kuasa yang berasal dari Yesus yang diberikan supaya mereka pun bisa bekerja seperti Yesus. Kalau Yesus bisa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, nah para murid itu diberikan kuasa yang berasal dari Yesus supaya mereka pun bisa mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Bukan hanya dipanggil. Tadi dikatakan bahwa 12 murid yang dipilih oleh Yesus dan diberikan kuasa. Mereka itu diutus dengan tugas yang jelas. Kadang-kadang kita mengeluh. Dipilih, diutus, tetapi tugasnya apa? Kita mau bikin apa? Yesus itu selalu jelas di dalam tugasnya. Dikatakan, kamu sudah dipilih, kamu sudah dipanggil, kamu sudah diberikan kuasa. Sekarang kamu akan diutus dengan tugas yang jelas. Tugas yang seperti dilakukan oleh Yesus. Yang pertama ada dengan kata. Tugas mereka adalah mewartakan. Wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu tugas yang pertama. Dengan kata. Tapi tidak cukup dengan kata. Seperti Yesus juga harus dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Tugas Yesus jelas. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Sembuhkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sedikit saya mengajak kita untuk merenungkan tugas spesial, tugas khusus yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena tugas itu mungkin bagi kita kedengaran tidak realistik. Tetapi sebenarnya tugas itu berbicara tentang kehidupan kita. Secara spontan mungkin tidak realistik. Yesus memberikan tugas untuk menyembuhkan penyakit. Tidak semua kita di sini mungkin ada dokter, tetapi tidak semua dokter, tidak semua mungkin ada dukun ya. Diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Tidak semua kita bisa. Tetapi apa maksudnya kata-kata Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tugas yang pertama adalah wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan sesuatu yang
jauh dari pengalaman kita. Ini juga adalah tugas kita masing-masing. Untuk apa? Tidak harus menunggu menjadi pastor, menjadi pewarta, menjadi katekis, baru kita menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Yesus. Di dalam kehidupan kita setiap hari, tugas dan tanggung jawab kita adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mewartakan di dalam pengalaman kehidupan kita, bahwa kita memiliki Allah yang dekat dengan kita. Itu yang penting. Pengalaman akan Allah yang dekat, Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Tidak harus dengan kata-kata. Dan saya merasa ini kerinduan setiap orang Kristen. Kerinduan kita semua. Mau merasakan dan mengalami kerajaan Allah. Berarti Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Dan ini yang saya rasa memotivasi kita. Setiap kali kita datang untuk merayakan perayaan Ekaristi. Kita mau cari apa di dalam perayaan Ekaristi? Kita mau cari apa di gereja katedral ini? Bukan mau lihat gedungnya, bukan mau lihat foto-fotonya. Tapi saya yakin dan percaya dari dalam hati kita terbersit sebuah kerinduan untuk mau mengalami Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Allah yang menyapa kita. Karena apa? Pengalaman Allah yang dekat itu sangat penting. Karena pengalaman ini memiliki daya yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika terbaring sakit, lemah dan tidak berdaya. Secara spontan ada sebuah kerinduan untuk mengalami Allah yang dekat. Dan Allah yang dekat kadang-kadang dia mengalirkan kuasa yang memberikan kesembuhan kepada kita. Memberikan harapan kepada kita. Ketika kita seperti orang-orang yang letih lesu, lelah dan terlantar. Justru ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita membutuhkan. Banyak hal mungkin kita butuhkan. Kita butuh ketika kita susah, ketika kita tidak berdaya, kita butuh materi. Kita butuh orang lain, kita butuh pendampingan, kita butuh nasihat. Tapi sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita. Ada satu hal yang paling kita butuhkan. Kita membutuhkan pengalaman bahwa Tuhan dekat dengan kehidupan kita. Yang berikut, tugas yang berikut adalah tugas, saya ambil saja beberapa. Bangkitkanlah orang mati. Nah Bapak Ibu mungkin kita senyum-senyum saja. Ini tugas ini tidak realistik untuk kita. Kalau untuk para murid mungkin realistik, tapi bagi kita bagaimana siapa di dunia ini yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengerti seperti ini. Orang mati itu matanya tertutup, tidak berdaya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengalami pengalaman seperti orang mati. Orang bilang, bagaimana kamu punya kabar? Setengah mati. Setengah mati. Kita kadang mengalami rutinitas kehidupan kita. Membuat kita setengah mati. Membuat kita seperti orang mati. Karena mata tertutup dan tidak melihat perspektif yang lebih besar. Lain-lain, orang menjadi pengalaman mati ketika orang tidak tahu mau bikin apa lagi. Tidak ada orientasi di dalam hidup. Orang tanya, kok ngana punya cita-cita apa? Nen tahu mana-mana cuk. Kadang-kadang ini pengalaman dalam tanda kutip menjadi orang mati. Yesus mengajak kita, bangkitkanlah orang mati. Ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang hidup kita. Supaya pengalaman akan Allah yang dekat bisa membuka mata kita untuk bisa melihat sesuatu yang baru di dalam pengalaman kehidupan kita. Yang baru itu apa? Bukan pekerjaan baru, bukan penghasilan yang baru. Yang baru itu adalah pengalaman bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Nah kalau begitu kita tidak mati lagi. Karena mata kita bisa melihat sesuatu yang lebih positif di dalam hidup kita. Tugas yang lain, Yesus mengatakan
usirlah setan-setan. Kita juga mengatakan tidak realistik. Siapa yang mau suka usir setan? Siapa yang punya kemampuan? Kecuali beberapa orang yang punya kuasa mengusir setan. Tapi apa artinya mengusir setan-setan? Di dalam kitab suci dikisahkan bahwa setan, iblis adalah kuasa yang melumpuhkan hidup manusia. Orang yang dikuasai setan tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini juga kadang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita tidak dikuasai oleh setan yang berasal dari luar, tetapi kadang-kadang ada kuasa yang berasal dari diri kita yang melumpuhkan kehidupan kita. Apalagi di dunia sekarang, tuntutan untuk selalu berprestasi. Karena dunia selalu menilai yang berprestasi yang hebat. Sehingga itu seperti kuasa setan yang membelenggu kehidupan kita. Dunia sekarang ada tuntutan untuk tidak boleh gagal, harus selalu sukses. Anak-anak juga harus sukses, tidak boleh gagal. Orang yang gagal itu dicap negatif. Kadang-kadang gambaran itu, tuntutan itu, kuasa itu hadir dalam diri kita yang membelenggu kehidupan kita. Sehingga biarpun setengah mati tetap berusaha. Bapak Ibu, saya tidak bicara, saya bicara tentang pengalaman saya. Ya, kadang-kadang tuntutan di sekolah, tuntutan di dalam pelayanan, ya, tuntutan supaya selalu bisa melaksanakan apa yang diprogramkan. Ternyata itu seperti kuasa iblis yang melumpuhkan kehidupan. Bapak Ibu, kita membutuhkan pengalaman kerajaan Allah. Pengalaman Allah yang dekat supaya kita pun kuasa Allah itu. Kuasa Allah yang harus lebih dominan, harus lebih kuat di dalam diri kita. Sehingga kalau kuasa Allah itu menjadi kuat di dalam diri kita, pengalaman akan Allah yang dekat menjadi lebih kuat di dalam diri kita, maka kuasa apapun tidak berdaya untuk melumpuhkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan sekali lagi mengajak kita, mengajarkan kita, supaya melihat hidup kita, realitas kehidupan kita, bukan hanya berdasarkan otak kita, pemikiran kita, bukan berdasarkan ekspektasi atau harapan orang lain atas diri kita. Karena kalau begitu, maka hidup kita akan lumpuh terus. Kita mau melihat hidup kita dengan kacamata Tuhan, dengan mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri dikatakan dia melihat dari hatinya yang berbelas kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon supaya sabda Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu percaya dan yakin bahwa kuasa Yesus juga diberikan kepada kita. Tidak harus seperti kuasa yang diberikan kepada para muridnya, tetapi kuasa Yesus itu hadir di dalam diri kita dalam bentuk iman. Iman itulah yang menguatkan, iman itulah yang menyembuhkan, iman itulah yang membebaskan. Dan iman itulah yang kita miliki, yang selalu menarik kita untuk selalu percaya bahwa kita memiliki seorang Tuhan yang dekat. Kalau begitu kata-kata Yesus benar, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan gereja Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Marilah kita berdoa. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Ya bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal, kasih, dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita berdoa mohon kesembuhan bagi adik Kenisio Octavianus yang sementara sakit. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesembuhan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kehidupan Sang Kristus dan Tuhan. Kita kandung Kristus bila digiring dalam kehidupan, jadilah kandung murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam tubuh Sang Kristus dan Tuhan. Kita angkut Kristus jika diperas dengan penderitaan. Jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara, supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Hanyalah Tuhan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Semoga persatuan Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati semua yang mendengarnya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas engkau pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi Sigat Vitae Aeternam.
Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Haus akan alam sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercahan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu. Dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Engkau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam kehidupan gerejamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja. Selamat pagi. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, PP, serta umat yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Stanley Ponda MSC yang sudah memimpin perayaan Ekaristi yang kedua kita pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PPA, animator, lektor, pemazmur, kantores dan organis, serta mereka yang telah mempersiapkan hiasan pada perayaan hari ini. Rencana pernikahan diumumkan untuk pertama kali Franciscus Rafael Milian Malonda, putra dari Ongki S.H. Malonda, dan Stella Mariani Mediwetik, asal wilayah Rohani Paceli, dengan Seren Revika Gresilia Pomanto, putri dari Reinhard H. Pomanto dan Brenda Esingal, asal Suluun Tareran. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan ini, diharapkan untuk memberitahukannya kepada pastor paroki. Pada hari Selasa dan hari Sabtu ada kegiatan. Hari Selasa itu ada pelatihan untuk katekesi paroki dan wilayah rohani dari Komisi Kateketi Keuskupan di Pastoran. Informasi lain boleh dibaca pada berita paroki. Kita siapkan hati untuk memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon berkat Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengalami Allah yang dekat. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan hutan, supaya hidupmu menyinar